Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2370-2372 Bab 2370, Kill the Green Ghost King. Banteng merah api itu diselimuti lapisan 9 dewa api dewa, dan menabrak topeng hijau dengan cara yang luar biasa. Tidak. Melihat banteng merah berapi-api yang mendekat dengan cepat, murid-murid Raja Hantu Hijau terus membesar, wajahnya ngeri, dan dia tidak bisa menghindarinya lagi. Dalam keputusasaan, Raja Hantu Hijau harus mengertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menanamkan sejumlah besar kekuatan iblis ke dalam perisai kurus di ambang melanggar, berharap untuk menahan serangan lawan. Ledakan. Ada suara keras seperti langit dan bumi retak, dan Raja Iblis Mata Merah bermata-mata menghancurkan perisai tulang dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menjadi puing yang tak terhitung jumlahnya. Ini belum berakhir, topeng hijau ditembus oleh kekuatan menakutkan yang dibawa oleh tanduk emas di kepala setan merah mata banteng. Sarkoma besar yang terhubung dengan topeng itu terbang di bawah pengaruh Red Eye Bull Demon, berubah menjadi sampah yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar daging hijau dan gumpalan darah terciprat ke sekeliling. Raja Hantu Hijau yang tak terkalahkan terbunuh di tempat. Biao menembak darah hijau dan daging serta kotoran lainnya dalam sarkoma memancarkan bau yang sangat busuk, yang sangat beracun, dan itu bisa langsung menerobos pertahanan Landen Sen dan mencipratkan iblis banteng mata merah. Bah bah bah. Armor kulit dan skala dari Red Eye Bull Demon dengan cepat terkorosi. Landen Sen merasakan sakit yang tajam, dan segera berubah kembali ke tubuhnya, dan udara pertarungan matahari suci mengalir di sekujur tubuhnya, menghentikan luka agar tidak memburuk dan mengeluarkan racun yang menyerang tubuh. Setelah mengambil cincin penyimpanan Raja Hantu Hijau, Liu Yunmeng berteriak dengan cemas pergi, seorang biksu mengejarnya. Ini baik. Landen Sen melangkah maju dan mengambil pinggang Liu Yunmeng, jubah Hunyuan di pundaknya dan sepatu bot Hunyuan di bawah kakinya melonjak, dan dia melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan penuh. Mata roh langit elang. Sambil tetap terbang dengan kecepatan penuh, Landen Sen menggunakan Skyhawk Spirit Eyes-nya, dan menemukan bahwa sinar hitam diikuti oleh 100.000 mil jauhnya. Itu adalah Nyonya Bulu Hitam. Untungnya, kedua belah pihak berjauhan, Landen Sen menghela nafas lega, dan tidak ada masalah untuk membuang orang ini. Melihat bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya telah turun, cincin tulang 9 warna di tangan Landen Sen terungkap, mengekstraksi jejak cahaya 9 warna darinya, dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Ledakan. Kekuatan spiritual dalam tubuh langsung terisi, mencapai keadaan yang sangat penuh. Setelah beberapa saat, cahaya hitam melintas dari cakrawala, yang merupakan cahaya pelarian Nyonya Heiyu. Nyonya Blackfeather mengamati semua yang terjadi sekarang dengan perasaan ilahinya, dan dia sangat terkejut di dalam hatinya. Raja Hantu Hijau yang sangat terkenal dibunuh oleh 2 orang bahkan sebelum setengah menit. Bukannya saya tidak bisa mempercayainya karena saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, Nyonya Blackfeather tidak dapat membayangkan bahwa kedua pria dan wanita biasa ini bisa begitu menakutkan, dan ketakutan yang mendalam muncul di hatinya. Pria kecil, ini sedikit menarik, sepertinya wanita ini telah meremehkanmu. Senyum ceria muncul di sudut mulut Nyonya Kuroba. Meskipun hatinya agak cemburu, Nyonya Heiyu tidak berhenti melacak Landen Sen, dia hanya sedikit melambat dan mengejarnya seperti biasa. Hantu bulu hitam raksasa sangat peka terhadap napas, dan Mi. Bulu hitam tidak khawatir kehilangan Landen Sen dan Liu Yunmeng. Setelah setengah jam, Landen Sen menggunakan mata roh Tianyingnya, dan menemukan bahwa tidak ada biksu lain di periode Fit yang bisa mengikutinya dalam ribuan mil. Akhirnya aman. Landen Sen berkata dalam hatinya. Tepat ketika dia memikirkannya, mata roh Skyhawk tiba-tiba melihat retakan ruang merah tiba-tiba muncul di langit sekitar puluhan ribu mil di depan, dan 2 sosok terbang keluar dari celah itu. Itu adalah Tuan Muda Guiksu dan Sekte Penatua Agungnya, Guiyan. Guiyan juga memegang bola perak mengkilap di tangannya, yang sangat mencolok. Kakak ipar, apakah Anda yakin pria dan wanita itu akan benar-benar datang ke sini? Guiksu Master bertanya. Saya sudah mencari melalui Sen Luosu sekarang. Pasangan pria dan wanita terbang di sini, tidak ada yang salah, kata Guiyan acuh tak acuh. Harta roh prasejarah yang luar biasa bernama Sen Luosu, di tangannya dapat sangat meningkatkan pengetahuan spiritual biksu itu. Setelah mengaktifkan Sen Luosu, liputan kesadaran spiritual Guiyan meroket hingga puluhan kali dari aslinya, tetapi setelah harta ini diaktifkan sekali, akan butuh 3 atau 4 menit untuk mengisi ulang untuk yang kedua kalinya. Kakak ipar laki-laki, anak itu memiliki terlalu banyak harta, dan dia memiliki 4 harta sihir yang dapat dipakai dari campuran Yuan, serta lumpur ilahi yang tak terlihat. Kita tidak boleh melepaskan kue manis ini. Putra Guiksu berkata dengan ceria. Huff, lumpur ilahi yang tak kasat mata saja tidak layak dimiliki oleh badut lompat balok selama periode pemurnian. Ekspresi Guiyan sangat suram, seolah-olah Landen Sen telah mencemari nilai dari lumpur suci yang tak terlihat.
Kakak ipar, katakan saja, hal-hal lain pada bocah ini milikmu, dan lumpur yang tak terlihat milikku. Tuan Muda Guiksu menyeringai. Jangan khawatir, kamu sangat diperlukan. Gui Yan tertawa dan berkata, nilai dari 4 harta roh berharga yang dapat dikenakan jauh lebih tinggi daripada lumpur ilahi yang tak terlihat. Tidak semua biarawan di tahap integral ingin memasuki gunung reinkarnasi. 3.000 tahun yang lalu, Gui Yan memasuki gunung reinkarnasi. Tidak hanya dia tidak menemukan apa-apa, dia hampir mati di gunung. Ingin mendapatkan harta di pegunungan samsara sama sulitnya dengan naik ke langit, Gui Yan tidak begitu tertarik dengan lumpur suci yang tak terlihat. Untuk mencegah Landen Sen tergelincir, Gui Yan mengeluarkan lentera mini dari lengannya, lentera berisi tubuh jiwa mungil padat yang berbentuk seperti berudu. Harta karun ini disebut Soul Chasing Lamp, yang unik untuk dunia hantu dan senjata sihir pelacakan teratas. Ribuan roh jahat bermata hantu yang khusus digunakan untuk melacak biksu di penjara di lentera. Hantu mata roh jahat, temukan aku keberadaan pria dan wanita itu. Dengan perintah, Gui Yan membuka penutup lentera, dan sejumlah besar tubuh jiwa kecil berbentuk seperti kecebong mencurahkan, berubah menjadi roh jahat abu-abu, seperti jaring besar yang terlempar keluar, mengalir ke segala arah. Semua roh jahat ini memiliki satu karakteristik, mereka memiliki 8 mata dan terbang sangat cepat, dan kecepatan mereka sendiri dapat dibandingkan dengan seorang beku di tengah-tengah tubuh. Gui Yan dapat menangkap adegan yang diamati oleh setiap roh jahat melalui pikiran ilahi yang disampaikan ke lampu mengejar. Tuan Muda Guiksu dan Gui Yan sengaja menyembunyikan napas mereka, mengikuti di belakang mata hantu dan roh jahat, bersiap untuk secara akurat menangkap Landen Sen dan Liu Yunmeng. Di sisi lain, Landen Sen sudah melihat melalui Skyhawk Spirit Eyes, dia telah mengamati kemunculan tiba-tiba dua tukang hantu, Tuan Muda Guiksu dan Gui Yan melepaskan sejumlah besar roh jahat mata hantu. Landen Sen segera memberitahu Liu Yunmeng tentang berita itu dan menggambarkan penampilan dan karakteristik roh jahat bermata hantu. Ini adalah roh jahat bermata hantu, tetapi semacam ras roh jahat yang dipelihara oleh seekor babi. Ia memiliki keterampilan murid dan dapat melihat adegan dalam jarak puluhan ribu mil. Orang bermata hantu ingin melempar jaring, jadi kita hampir tidak bisa terbang. Liu Yun mengdai alisnya mengerutkan kening. Gui Yan adalah seorang kultivator di puncak Fit, dan dengan basis kultivasi Tuan Muda Guiksu pada tahap akhir Fit, kita mungkin bukan lawan mereka. Mari kita cari cara untuk lari. Landen Sen mengerutkan kening. Itu masih tergantung pada gadis ini ketika itu kritis. Liu Yunmeng mengerutkan mulutnya, lalu menggigit ujung jarinya, dan jari-jarinya yang ramping membuat tanda aneh di udara. Metode pelarian Tai Xuan Fei. Liu Yunmeng menempatkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam rune. Ledakan. Saya melihat 10.000 lampu merah di depan saya, seperti matahari yang terik perlahan naik, dan celah spasial sepanjang 2 meter tiba-tiba pecah di udara. Segera setelah itu, Liu Yunmeng menarik Landen Sen dan bergegas ke celah angkasa. Dengan desir, keduanya menghilang tanpa jejak. Bab 2371, Trapped for 2 Years. Di suatu tempat di atas hutan, celah spasial merah tiba-tiba muncul. Wow! Landen Sen dan Liu Yunmeng diperas oleh celah ruang angkasa dan mendarat di hutan. Teknik teleportasi luar angkasa yang baru saja dilakukan Liu Yunmeng sangat canggih, dan dia langsung melompat ke daerah 5 juta mil jauhnya, yang merupakan jarak terjauh yang dapat ditelusuri oleh seorang biarawan pada fase Fit dengan melakukan teknik teleportasi ruang. Biksu dalam fase konjugasi hanya dapat menggunakan teknik teleportasi ruang sehari sekali, dan hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat. Keduanya masih tidak luput dari jangkauan mata hantu dan roh jahat. Dengan cepat, sementara keterampilan murid mata hantu dan roh jahat itu tidak ditemukan di sini, kita akan bersembunyi, teriak Liu Yunmeng. Ini baik. Landen Sen dengan cepat memutar bendera batas awan Genjin Barat, awan emas besar menyembur dari sebelum Landen Sen, yang meliputi jarak ratusan meter, membungkus Landen Sen dan Liu Yunmeng di dalamnya. Setelah kelompok Cloud bubar, kedua sosok itu tiba-tiba menghilang, bersembunyi di ruang yang diciptakan oleh bendera Yengi Genjin Barat. Penciptaan ruang semacam ini, kekuatan magis yang tersembunyi di dalam ruang sangat pintar, bahkan seorang pembudidaya Mahayana mungkin tidak dapat menemukannya. Meskipun tampaknya tidak akan diekspos di luar, jika ada serangan hiruk-pikuk oleh para biksu pada periode Fit di luar, bendera batas awan mungkin masih terbuka. Landen Sen hanya perlu terus memberikan kekuatan spiritual untuk menjaga Yunjiki terus berjalan, dan Yunjiki sendiri tidak mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual dari 5 elemen. Selama dia mau, tidak ada masalah bersembunyi selama beberapa tahun. Dan berada di Cloud Boundary Banner memiliki manfaat besar lainnya. Landen Sen dapat menggunakan mata roh Tianyingnya untuk mengamati pergerakan dunia luar kapan saja. Teknik murid saja tidak akan diperhatikan oleh para beku. Landen Sen mengurangi awan emas yang diciptakan oleh Yunji Banner sebanyak mungkin, meremas dirinya dan Liu Yunmeng di ruang kecil. Dengan cara ini, kemungkinan terpapar Yunjiki yang diserang akan jauh berkurang.
Karena begitu dekat, rambut perak Liu Yunmeng menjalar di bahu Landen Sen, dan Landen Sen bisa mencium aroma wangi yang memabukkan dari wanita itu, menyegarkan hatinya. Wajah cantik Liu Yunmeng bersinar dengan rasa malu, dan dia mencubit pinggang Landen Sen dengan tangan kecilnya, dan memperingatkan, sebaiknya jujur, tidak ingin mengambil keuntungan dari gadis ini. Iya. Landen Senweng menarik kepalanya dan menjawab, kesadaran perlindungan diri wanita ini terlalu kuat. Saya harus mengatakan bahwa Liu Yunmeng memang sangat indah, dan jenis yang lebih menarik seperti yang Anda lihat. Meskipun Landen Sen menganggapnya sebagai teman dekat, dia masih akan tertarik dengan temperamen dan kecantikan wanita ini. Kemana aku ingin pergi? Landen Sen menggelengkan kepalanya, sekarang dia harus berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Tidak, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Guiyan, yang telah melacak, tiba-tiba menemukan bahwa mata hantu dan teknik murid roh jahat telah kehilangan Landen Sen, dan berhenti di tempat, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ada apa? Tuan Muda Guiksu bertanya dengan rasa ingin tahu. Pasangan pria dan wanita pergi melalui teknik teleportasi luar angkasa, dan mata hantu dan roh jahat tidak dapat menemukan tempat mereka, Guiyan mengerutkan kening. Tidak bisakah teknik mata hantu dan murid roh jahat dapat melihat pemandangan ribuan mil? Tidak peduli seberapa kuat teknik teleportasi ruang wanita, tidak dapat diteleportasi ke jarak ribuan mil jauhnya, kan? Tuan Muda Guiksu tampak bingung. Guiyan juga merasa bingung, dan dia segera mendesak Shen Luozu di tangannya untuk melepaskan kesadaran ilahinya, yang mencakup jarak puluhan ribu mil. Setelah dengan cepat memeriksa pemandangan dalam jarak puluhan juta mil, Guiyan masih belum menemukan Landen Sen dan Liu Yunmeng. Pria dan wanita tampaknya telah menguap. Sial, ini yang jahat. Alis Guiyan dipelintir menjadi karakter Cuan. Dengan bantuan Shen Luozu, kesadaran rohaninya meningkat beberapa puluh kali. Secara teori, kekuatan magis tersembunyi tidak akan luput dari penyelidikan kesadaran rohaninya. Teleportasi luar angkasa para biksu di periode konjugasi sama sekali tidak mungkin untuk diteleportasi ke tempat-tempat yang jauhnya ribuan mil. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Guiyan segera mengirim beberapa catatan transmisi suara ke Gui Mingsek, meminta Zongmen untuk mengirim sebanyak mungkin penatua untuk mengepung dan membunuh Landen Sen dan Liu Yunmeng. Nilai dari 4 hunyuan Magic Treasures sudah jelas, jika Anda bisa mendapatkan baju besi hunyuan terakhir dan 5 hunyuan sihir harta yang dapat dikenakan, Anda dapat melepaskan hunyuan Qi yang legendaris. Harta karun setingkat ini, bahkan para leluhur pun ingin memilikinya. Ghost Mingzong tentu saja tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Kakak ipar laki-laki, lumpur ilahi saya yang tak terlihat. Tuan Muda Guiksu senang. Tenang, aku akan menyimpan lumpur ilahi yang tak terlihat untukmu, kata Guiyan acuh tak acuh. Paman Xie. Tuan Muda Guiksu sangat gembira dan berkata dengan gembira. Tidak peduli seberapa kacau dunia luar, Landen Sen dan Liu Yunmeng di Yunjiki sangat tenang. Jatuhnya Raja Hantu Hijau telah menakuti beberapa biksu yang mendambakan harta Landen Sen, dan intervensi tiba-tiba dari Sekte Guiming juga menyebabkan beberapa biksu di periode konsolidasi menyerah. Dengan berlalunya waktu, keberadaan Landen Sen dan Liu Yunmeng masih belum diketahui. Perlahan-lahan, kecuali untuk Sekte Guiming, hampir semua biksu di tahap konjugasi menyerah. Sekte Guiming tidak mau menyerah, dan mengirim lebih dari 50 penatua dari tahap fit dan sejumlah besar binatang buas dan burung di dunia bawah untuk mencari puluhan ribu mil di daerah di mana Landen Sen dan Liu Yunmeng telah menghilang. Guiyan percaya bahwa Landen Sen dan Liu Yunmeng bersembunyi di daerah itu. Pada awalnya, para tetua dari Sekte Guiming mencari dengan cara biasa, tetapi setelah mencari lebih dari sebulan, mereka tidak menemukan keberadaan keduanya. Di bawah perintah Guiyan, semua tua-tua mulai membuat kekacauan di daerah sekitarnya, menggali 3 kaki tanah, dan bekerja selama lebih dari beberapa bulan, tetapi masih tidak menemukan keberadaan keduanya. Puluhan ribu mil di sekitar Landen Sen dan Liu Yunmeng telah rusak parah, dan hutan tempat mereka berada telah lama mandul. Setiap hari, para pembudidaya dari periode gabungan Sekte Guiming melepaskan berbagai serangan dan melakukan gelombang pemboman. Bom, bom, bom. Setiap hari, Landen Sen dan Liu Yunmeng mendengar ledakan satu demi satu di telinga mereka, dan mereka hampir mendengar kepompong di telinga mereka. Untungnya, para kultivator di tahap integral ini tidak tahu di mana Landen Sen bersembunyi, dan serangan sembarangan ini tidak dapat membuat spanduk Yunji muncul. Landen Sen awalnya berpikir bahwa akan baik-baik saja bagi para biksu dari periode konjugasi Sekte Guiming untuk mencari selama 3 atau 4 bulan, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa kehidupan seperti ini berlangsung selama 2 tahun. Guiyan memiliki keinginan untuk bersumpah untuk tidak berhenti menarik Landen Sen keluar. Dia mungkin menduga bahwa alasan mengapa Landen Sen menghabiskan banyak uang untuk memotret lumpur suci yang tak terlihat pasti memiliki tujuan yang diperlukan untuk memasuki Gunung Samsara. Kebetulan hanya ada 2 tahun tersisa untuk pembukaan Gunung Samsara, dan Guiyan dengan sengaja membiarkan biksu Siam Guiming Sek memblokir Landen Sen, menunggu bocah ini mengambil umpan.
Terperangkap dalam Yunji Banner selama 2 tahun, Landon Sen menjadi lebih cemas dan perlahan-lahan kehilangan napas. Orang itu, Guiyan, benar-benar sabar. Dia mengirim seorang biarawan ke sini untuk memblokir kita selama 2 tahun. Hanya setengah tahun lagi dari letusan lubang hantu, sekarang sulit untuk mengemudi ke Gunung Samsara. Landon Sen merasa tertekan. Liu Yunmeng dengan dingin mendengus, orang itu mungkin menduga bahwa Anda sedang terburu-buru untuk pergi ke Gunung Samsara, jadi dia menyia-nyiakannya dengan Anda. Tidak, jika Anda tidak berangkat ke Gunung Reinkarnasi, waktunya akan terlambat. Jika Anda melewatkan letusan lubang hantu ini, Anda harus menunggu 3000 tahun lagi. Landon Sen mengertakkan gigi, ekspresinya tidak mau. Sen, jangan impulsif. Ada terlalu banyak pembudidaya di periode Fit di luar, dan mereka pergi keluar untuk mati. Liu Yunmeng mengertakkan gigi peraknya. Bab 2372, Manmei Freshwater. Aku tahu. Landon Sen hanya bisa menelan nafas kesal ini. Dia ingin memanfaatkan kekuatan gaib monster kupu-kupu untuk menyamar sebagai pembudidaya iblis Mingzong, tapi itu terlalu berisiko untuk melakukannya. Selain itu, bendera Yunji ini adalah senjata ajaib Landon Sen. Begitu ia pergi, Liu Yunmeng tidak bisa menggantikannya untuk mendesak bendera ini, dan itu pasti akan terbuka. Landon Sen sekarang sangat ingin menembus periode Fit. Menunggu 3000 tahun. Diperkirakan itu bisa membuatnya marah. Tepat ketika Landon Sen merasa sangat cemas, mata spiritual Tianying tiba-tiba menyadari bahwa jutaan mil barat laut, bulan hitam tiba-tiba muncul di langit, melepaskan fluktuasi spiritual yang hebat, secara misterius abnormal. Apa itu? Landon Sen terkejut sejenak, dan melihat lebih dekat dengan mata spiritual Tianying, dan menemukan bahwa bulan hitam agak seperti senjata terbang sihir. Benar saja, setelah bulan hitam meledak dengan cahaya hitam, ia terbang dengan cepat ke barat. Begitu bulan hitam muncul, para biarawan yang berpatroli dan roh-roh jahat bermata hantu di daerah yang semula disegel segera menjadi siaga. Hahaha, butuh 2 tahun bagi Penatua Ben untuk menjadi sia-sia. Sepasang anjing pria dan wanita akhirnya muncul, hentikan aku senjata sihir terbang dengan cepat, jangan biarkan mereka lari. Guiyan berteriak keras dan mengguncang jutaan mil. Di daerah tertutup, semua pembudidaya sekte hantu sekitarnya dalam fase gabungan tertarik oleh bulan hitam. Para pembudidaya berpikir bahwa bulan hitam adalah senjata terbang yang dilepaskan oleh Landon Sen dan Liu Yunmeng, jadi mereka bergegas ke sana. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, Landon Sen dan Liu Yunmeng tidak lagi berpatroli dengan para biarawan dan binatang buas di sekitar daerah itu. Apa yang terjadi? Tepat ketika mereka berdua bertanya-tanya, celah ruang yang dibungkus dengan cahaya hitam tiba-tiba muncul tepat di depan ruang persembunyian Yunji Banner. Sejumlah besar bulu hitam terbang di celah-celah. Seorang wanita cantik dengan tanduk ganda, anak pertama dan seorang wanita menawan muncul dari celah ruang. Terbang. Itu dia. Nyonya Kuroba. Landon Sen mengerutkan kening, dengan firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Nyonya Blackfeather tidak mungkin kebetulan, dia datang ke tempat persembunyian mereka tanpa peringatan. Pihak lain mungkin tahu di mana dia bersembunyi. Nyonya Blackfeather mengendus lembut, dan tersenyum menawan, pria kecil, wanita ini tahu Anda bersembunyi di sini. Keluarlah dengan patuh, wanita ini akan membawa Anda keluar dari sini, kalau tidak, Anda akan memahami konsekuensinya. Ketika kata-kata ini keluar, wajah Landon Sen dan Liu Yunmeng menjadi sangat jelek. Bagaimana hantu perempuan ini tahu bahwa kita bersembunyi di sini? Landon Sen mengertakkan giginya. Kekuatan magis biarawan dunia hantu sangat berbeda dari dunia spiritual kuno kita, mungkin pihak lain memiliki cara khusus. Sekarang orang mencari pintu, cepat berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Liu Yunmeng mengerutkan kening. Nyonya Kuroba melanjutkan, pria kecil, wanita ini berjanji untuk tidak mengambil nyawa kamu dan teman wanitamu. Selama kamu mau keluar, wanita ini secara alami akan membawamu ke tempat yang aman. Landon Sen dan Liu Yunmeng mengedipkan mata dan bergegas keluar dari Yunji Banner. Sekarang posisi mereka telah terekspos, jika mereka tidak keluar, mereka hanya akan berakhir dikelilingi oleh para pembudidaya sekte hantu selama periode gabungan, dan akhirnya tidak baik. Itu bagus, wanita ini akan membawamu pergi. Nyonya Heiyu mengedipkan mata pada Landon Sen, dan kemudian mengeluarkan mantra teleportasi dari dada yang setengah tertutup dan menghancurkannya. Ledakan. Sebuah pusaran ruang yang menyerupai lubang hitam tiba-tiba muncul di depannya. Ini satu-satunya pesona teleportasi saya. Lebih murah untukmu. Ikut denganku. Nyonya Heiyu menghela nafas dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan terbang ke pusaran ruang angkasa, dan pada saat yang sama memberi isyarat kepada Landon Sen dan Liu Yunmeng. Landon Sen dan Liu Yunmeng diam-diam terkejut, tetapi mereka tidak bisa berpikir terlalu banyak pada saat ini, mereka hanya bisa mengikuti Nyonya Heiyu ke ruang angkasa. Pada saat yang sama, Guiyan dan sekelompok tetua memblokir senjata sihir terbang dalam bentuk bulan hitam, hanya untuk menemukan bahwa pria yang mengendalikan senjata sihir terbang ini ternyata adalah boneka. Oh, kita dibodohi.
Wajah Gui yang hitam seperti dasar panci, dan dia segera mendesak Shen Luozu, dan kesadaran ilahi menutupi sekeliling. Dia kebetulan melihat Nyonya Heiyu menghancurkan pesona teleportasi, membawa Landen Shen dan Liu Yunmeng melarikan diri, dan wajahnya biru karena marah. Heiyu, kamu asteris, berani melawan Ghost Mingsong kami. Api hantu Kikiao menghasilkan asap, dan dia telah bekerja sangat keras selama 2 tahun untuk memaksa pasangan itu keluar. Tetapi Ni Black Feather tiba-tiba keluar dan menggunakan tipuan untuk menghalau harimau itu dari gunung, mengadu sekelompok pembudidaya dari sekte Guiming mereka, dan menyelamatkan sepasang pria dan wanita. Setelah 2 tahun kerja keras dan kembali ke pembebasan suatu malam, Gui Yan tidak tahan. Wow! Saat berikutnya, mereka bertiga berjalan keluar dari pusaran spasial dan tiba di hutan yang gelap. Hutan ini dipenuhi udara berawan tebal, gelap dan tanpa cahaya, dan sejumlah besar udara berawan melayang seperti angin puyuh. Retak. Udara keruh tebal mengalir ke wajahnya, dan pertempuran Seng Yang Qi di tubuh Landen Shen melonjak, langsung menghilangkan udara keruh. Tubuh fisik Liu Yunmeng adalah istimewa dan tidak terpengaruh. Mata indah Nyonya Black Feather menunjukkan cahaya yang tajam, tetapi dia dengan cepat berkumpul, dan tersenyum ringan. Ini adalah hutan hitam, dan itu juga tempat tinggal sementara wanita ini. Ada kekeruhan yang kuat di sini, dan keduanya bukan perbaikan hantu, mungkin akan ada sedikit ketidaknyamanan, tolong bersamaku. Landen Shen dengan cepat menggunakan mata roh Tianyingnya untuk memindai daerah sekitarnya, dan tidak menemukan ancaman kecuali beberapa daerah yang diselimuti pembatasan. Liu Yunmeng melirik Nyonya Heiyu dengan tatapan yang sedikit menjijikkan, dan berkata dengan dingin, mengapa kamu berani menyelamatkan kami? Apa tujuannya? Ni Black Feather tertawa dingin, wanita ini menyelamatkan hidup Anda dengan biaya tinggi. Tidak hanya rekan Daois tidak berterima kasih, tetapi mereka juga menanyai wanita ini. Itu benar-benar membuat wanita ini kedinginan. Landen Shen segera menggenggam tinjunya dan mengucapkan terima kasih, Daois Heiyu, atas rahmat penyelamatan hidupmu. Kami akan menemukan cara untuk membalas kebaikan ini. Tetapi saya juga ingin bertanya, mengapa rekan Daois menyelamatkan kita? Mulut Black Feather meringkuk, dan berkata, pria kecil, demi kesopanan Anda, wanita ini tidak menyembunyikannya. Saya tidak menyelamatkan Anda tanpa alasan, tetapi meminta sesuatu. Ada apa? Landen Shen sedikit terkejut. Liu Yunmeng juga memandang Nyonya Bulu Hitam dengan bingung. Jangan khawatir, wanita ini akan membawamu ke tempat pertama. Nyonya Black Feather menjual pas dan menuntun mereka untuk terbang ke kedalaman hutan hitam. Di bagian terdalam dari Black Forest, ada sebuah danau perak, air danau itu seperti merkuri, memancarkan aroma yang menyengat. Di danau yang keperakan, seorang biarawan hantu berdarah emas, merah tua berserakan di tengah danau. Air danau terus melebihi daging usang dari pemulihan hantu emas. Jejak darah hitam bocor dari daging perbaikan hantu, dan air danau perak tampaknya memiliki efek penyembuhan. Ketiganya berhenti di tepi danau. Melihat sepotong danau Merkurius ini, Liu Yunmeng sedikit mengernyit, ini air yang indah. Ya, ini adalah salah satu dari 3 perairan suci di dunia budidaya. Biksu hantu yang terluka parah di danau adalah suamiku. Nyonya Black Feather mendesah pelan.